Dalam nama Bapa dan baik, tepuk tangan buat Satu lagi. Silakan duduk. Jadi baik, sebelum kita mulai, kita sepakat dulu. Jadi kesepakatan yang pertama adalah nomor 1, hadir seutuhnya dalam proses pembelajaran. Nanti konsentrasi saat keluar ruangan. Dan yang terakhir, aktif dalam kegiatan. Bisa? 10 perintah Allah. Ada satu tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama 2 jam ke depan ini adalah peserta didik atau anak-anak mampu menguraikan berarti dia bisa menyebutkan 10 perintah Allah itu menguraikan 10 perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Bukan hanya itu saja, ada aturan itu bukan. Ada satu kata yang namanya aturan. Siapa yang sudah pernah dengar? Kata aturan. Aturan itu apa? Aturan. Kalau di dalam sekolah ada aturan, segala sesuatu yang harus kita jalani dan kita taati. Setelah kita lakukan itu, kita jalani, harus kita taat. Contohnya, yang berikut, coba sebutkan salah satu contoh masalah. Jadi pada umumnya kita itu dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan di lingkungan sekolah, kita juga menganggap bahwa peraturan penting atau tidak? Video ini menceritakan tentang 10 firman Allah atau 10 perintah Allah diuraikan 1, 2, 3 sampai 10. Kita lihat tadi, kita sudah lihat sama-sama masing. Ibu kasih waktu 5 menit, tulis kerja masing-masing di situ. Setelah itu baru kerja sudah, baca soal dan kerja 5 menit dari sekarang. Yang bagian B, itu contohkan jawaban supaya sebentar dalam proses maju untuk baca hasil 3-4. Supaya umat dijadikan sebagai berikut. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ke-10 firman. Bab ayat 1-nya laki-laki. Ayat genapnya perempuan. Allah mengucapkan segala firman ini. Sudah tahu? Jadi kisah ini menceritakan tentang ke-10 firman. Mulai dari ayat 1 sampai 17. Jadi 10 perintah Allah mulai dari 1 sampai 10 itu tertuang jelas di dalam kitab suci. KPD untuk kita kerja masing-masing kerja masing-masing. Setelah itu 3 menit. Setelah 3 menit baru kita secara berpasangan, secara kelompok, kita diskusi, cocokkan jawabannya apakah sama atau tidak. Setelah itu 5 menitnya baru ibu berikan waktu presentasi dari masing-masing kelompok. Bisa? Bisa.
dalam diskusi kelompok, kita cocokkan jawaban mana yang paling benar ya. Setelah jawaban yang paling benar itu, baru kita present tanggung jawab kelompok itu yang jawaban yang mana, temannya siapa, supaya sebentar yang paling benar itu bisa dipertanggungjawabkan dalam presentasi nanti. Sudut atas. Kelompok kiri atas dipersilahkan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok kiri atas. Tepuk 5 kali. Kelompok kiri atas jawab. Pelajaran kita ini hari tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Dalam kehidupan kita, baik dalam masyarakat, dalam lingkungan sekolah maupun dalam keluarga, selalu ada aturan. Aturan itu sangat penting dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah. Sekolah itu berupa tata tertib, wajib berpakaian seragam dan lain-lain. Jadi kira-kira dalam proses pembelajaran tadi kita renungkan bersama, duduk tenang supaya kita refleksikan secara bersama. Kira-kira apa aturan itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah aturan itu penting? Jangan dijawab, dipikir saja di dalam hati. Terus yang kedua, kalau aturan itu penting, apakah selama ini saya selalu menjalankan peraturan yang ada, khususnya 10 perintah Allah? Apakah selama ini saya selalu menjalankan dan mentaatinya dan menjadikan dia sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari? Bahan evaluasi kita dalam proses pembelajaran tadi, apakah semuanya mendalaminya dengan baik, mengerti atau tidak? Ada 5 soal. Bisa? Setelah dikerjakan langsung dikumpulkan. Kita tidak diskusi lagi, langsung dikumpulkan. LKPD-nya 5 nomor, setelah dikerjakan langsung dikumpulkan kembali ya. Yang sudah langsung kumpul. Waktunya 5 menit dari sekarang. Yang sudah kumpul, yang sudah maju kumpul, yang sudah kumpul. Yang sudah dikumpulkan. Silakan duduk masing-masing tempat. Berikut sebagai aksi, nanti pulang kita kerja di rumah sebagai aksi. Ibu bagi LKPD-nya dalam bentuk kotak. Kotak yang di sebelah kiri itu tertulis tentang masalah-masalah apa. Misalnya mengambil barang milik orang. Terus kotak di sebelah kirinya itu melanggar peraturan yang ada di dalam 10 perintah Allah itu apa? Contohnya, mengambil barang milik orang tanpa izin, maka larangannya jangan mencuri. Bisa ngerti? Tidak ke gereja pada hari Minggu, maka di sebelah kirinya adalah kuduskanlah hari Tuhan. Bisa? Oke. Minggu pertemuan berikut baru dikumpulkan. Bisa toh? Bisa. Oke. Sekarang waktunya untuk kita pulang. Maka sebelum kita pulang, kita duduk dengan doa.